pembelajaran di mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Oke, kita sekarang masuk ke sesi yang ketiga dari modul produksi dan evaluasi sediaan liquid. Jadi kita masuk ke bagian pertama ya, terkait dengan pendahuluan produksi dan evaluasi sediaan liquid. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, sampai mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi. Jadi kalau digambarkan dari alur seperti ini adalah bahan baku yang terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan akan melewati proses produksi. Nah, proses kan ada berbagai macam ya atau jumlah. Oke. Untuk bahan aktif dan bahan tambahan yang telah melewati proses yang pertama, dia akan menjadi produk antara. Nah, produk antara kalau diproses kembali menjadi suatu sediaan, maka dia akan menjadi produk ruahan. Produk ruahan ini setelah dilakukan primary packaging, jadi dikasih label, kemudian dikasih kemasan botol, maka dia menjadi produk setengah jadi. Produk setengah jadi yang telah dimasukkan ke dalam box, misalnya kalau sirup atau suspensi dimasukkan ke dalam kardusnya, itu menjadi produk jadi. Selanjutnya produk jadi ini akan dimasukkan ke kardus-kardus sesuai dengan jumlah yang akan dikirimkan ke distributor. Sehingga produk antara itu adalah produk yang baru sekali melewati suatu proses. Contohnya misalnya kalau suspensi kan kita butuh memperkecil ukuran partikel bahan aktif. Nah, setelah diperkecil itu dia menjadi produk antara. Kemudian ketika dia dicampur dengan bahan tambahan lainnya dalam mixing tank, dia menjadi produk ruahan. Produk ruahan ini produk yang sudah siap untuk di-filling ke botolnya. Dia mendapat primary packaging menjadi produk setengah jadi. Selanjutnya produk setengah jadi yang dikemas dengan kemasan sekunder, dia adalah disebut dengan produk jadi. Oke, kemudian pemilihan tank atau pemilihan alat-alat produksi dan sediaan liquid itu tergantung dari bahan sediaannya atau juga bahan aktif yang digunakan. Untuk pemilihan tank sendiri, dipastikan tank itu tidak boleh mencemari produk karena tank itu yang akan memuat hasil dari sediaan liquid ya. Jadi kalau dia bisa melepaskan partikel atau berinteraksi dengan sediaan, maka dia bisa menyebabkan ketidakstabilan. Kemudian bentuk dan ukuran tank juga harus dipilih. Jadi misalnya batch kita 10 liter, tapi kita pakai tank yang 100 liter. Nah, itu jangan ya, harus disesuaikan. Kalau lebih kecil tanknya nanti nggak muat. Kalau lebih besar nanti cenderung akan banyak udara yang masuk ke dalam tank tersebut, sehingga kemungkinan terjadinya aerasi atau gelembung udara semakin besar. Nah, tangki biasanya dibuat dari stainless steel karena dia lebih kuat, serta dilapisi lagi teflon atau gelas ya, supaya stainless steel itu tidak mencemari bahan-bahan yang ada di dalam. Nah, jangan lupa harus dikembangkan clean up proses yang adekuat, sehingga jadi misalnya sudah selesai satu batch produksi, nah tangkinya kan dikosongkan. Nah, sebelum dilakukan batch yang lain atau misalnya batch yang lain kalau isinya sama nggak masalah ya clean up-nya setelah beberapa batch. Tapi kalau isinya berbeda, maka dianjurkan untuk clean up prosedurnya itu harus benar-benar dipastikan bersih sebelum dilakukan produksi selanjutnya. Nah, kalau mixing sendiri, mixing itu adalah pencampuran sederhana, dia bisa meningkatkan aliran sediaan cair. Nah, sediaan dengan viskositas tinggi biasanya dimixing dengan high electrical stirol. Jadi dia pakai alat yang benar-benar kecepatan tinggi ya, karena viskositasnya juga besar. Penambahan bahan juga harus sesuai urutan ya. Jadi misalnya harusnya bahan aktif dicampur dengan sirup dulu, itu harus urut karena itu bisa mempengaruhi kestabilan dan juga jadi atau tidak sediaan. Kemudian sediaan yang memiliki viskositas tinggi itu akan terjadi penjebakan udara. Oleh karena itu biasanya di industri farmasi ada beberapa proses untuk mengurangi penjebakan udara tersebut. Yang pertama adalah mengurangi kecepatan dengan agitator. Agitator itu pemecah gelembung ya. Kemudian proses pengadukan pada tangki tertutup dengan sistem vakum. Jadi sudah di dalam tangki ditambahkan alat vakum, jadi udara yang ada di tangki itu misalnya sisa udara itu bisa diambil semua. Kemudian bisa juga memakai alat penghilang jebakan udara seperti versator, mechanical vacuum, yaitu deaerator, degauser, dan defoamer. Bisa defoamer itu kalau kita pakai surfaktan.
Kemudian tahap selanjutnya dari alat yang digunakan adalah dispersi ya. Dispersi itu khusus untuk bifasik ya, yaitu ekspansi dan emosi, dimana dia membutuhkan geseran yang lebih besar sehingga formula lab agak susah untuk di scale up, sehingga harus didispersikan terlebih dahulu. Alat yang digunakan adalah colloidal mill yang sebelah kanan ini, dan yang kedua adalah immersion homogenizer. Nah, tapi kedua alat ini harus dievaluasi berkala untuk memastikan tetap baik. Jadi dispersi itu untuk memastikan supaya bahan aktifnya terdispersi merata dalam sediaan. Selanjutnya adalah untuk semua sediaan liquid pasti akan ada filtrasi dan klarifikasi. Jadi prosedur filtrasi, alat filternya seperti ini ya. Jadi kecil ini alat filternya. Membutuhkan evaluasi yang hati-hati untuk memastikan saat scale up memiliki kejadian yang sama. Jadi saat skala laboratorium kita kan melihat ya, kalau misalnya oke, ini sudah bagus, kemudian kita scale up. Nah, filter yang kita gunakan pada saat scale up juga harus bisa menjadikan sesuai dengan spesifikasi pada saat kita membuat secara laboratorium. Nah, dalam skala pilot, parameter kejernihan itu dicek rutin ya, supaya kita tahu bahwa apakah si alat penyaringnya atau filter pads-nya itu masih berfungsi atau enggak. Nah, filter pads atau penyaring biasanya memakai bahan asbetos atau selulose. Pemilihan jenis penyaring tergantung dari viskositas produk ya, karena kalau dia semakin kental, kalau kita buat penyaringnya itu tebal, maka nanti yang terjadi akan bocor, karena ketika disaring si viskositas produk yang tinggi itu tidak bisa melewati filter pads tadi. Volume persediaan dan kecepatan penyaringan. Nah, biasanya setelah dilakukan penyaringan itu dilakukan transfer dan filling. Jadi transfer dan filling itu biasanya kalau sudah dalam bentuk produk ruahan dan siap untuk dimasukkan ke dalam botol-botol. Nah, parameter ini penting untuk memindahkan sediaan cair dari tangki ke tangki dan ke dalam sistem kemasan. Nah, pastikan batch baru jangan dimulai sampai batch sebelumnya sudah selesai dihabiskan sampai ke filling seperti itu. Jadi tangki yang holding tank untuk filling itu sudah kosong. Pemilihan alat itu juga tergantung viskositas, tipe kemasan, dan tegangan permukaan. Ada yang pengisian itu berdasarkan gravimetrik atau spesifik weight ya, dari beratnya, jadi nggak dari volumenya. Ada yang dari volumenya, jadi 60 ml langsung di set 60 ml, jadi nanti setiap botol keluarnya 60 ml. Atau berdasarkan ketinggian atau constant level ya, level heat ya. Jadi kalau ketinggiannya segini, semuanya juga ketinggiannya segini, nanti dia alatnya langsung ngepres. Nah, kemudian istilah jumlah produksi. Jadi jumlah produksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala laboratorium. Jadi skala laboratorium ini biasanya dilakukan oleh R&D untuk mengembangkan suatu formula, dan biasanya yang dibuat hanya 1-2 liter. Yang dievaluasi adalah sifat fisika kimia bahan dan sediaan, lalu bahan pemasok dan kemasan pasar itu juga harus dievaluasi. Lalu kalau skala laboratorium sudah oke, di upscale, ditingkatkan skalanya menjadi skala pilot dengan volume 10-50 liter. Di mana dari skala laboratorium dan pilot ini kan gapnya sangat jauh, sehingga perlu dilakukan modifikasi, validasi proses pada proses maupun alat, serta pembuatan prosedur, alur dokumen, personal, kapasitas. Jadi kita latih ya personelnya, kemudian wadahnya disesuaikan, kemudian manajemen penyimpanannya juga disesuaikan. Nah, setelah oke, ada beberapa industri yang memang bisa di-upscale lagi dari skala pilot menjadi skala produksi, yaitu 100-1000 liter. Tapi ada juga yang skala produksinya tuh hanya sampai skala pilot, jadi tergantung dari industri tersebut. Di skala produksi ini dilakukan modifikasi dan validasi proses dan alat, penerapan SOP, dokumentasi, serta monitoring. Jadi ini udah kayak settle-nya ya, yang skala pilot tuh masih kita harus ngecek dulu, yang produksi itu sudah tinggal memonitoring saja. Oke, berikut adalah contoh pilot plant pada sediaan monofase liquid. Jadi raw material atau bahan aktif dan bahan tambahan ditimbang terlebih dahulu dan diukur kalau itu cair, kemudian dicampurkan dalam tangki mixing tank dan juga alat pengaduknya. Ditambahkan air, distilled water ya, jadi harus air yang terdistilasi. Kemudian setelah dimixing lalu di filling ke dalam kemasan, lalu di packing, kemudian jadilah produk jadi, kemudian dicek quality assurance. Selanjutnya untuk pilot plant bifase liquid. Jadi kalau bifase ini agak berbeda sama monofase ya, jadi kita harus bikin dulu disper fase. Jadi kita bikin
fase dispersinya dan fase continuousnya. Fase dispersinya kalau dia suspensi, kita harus mengecilkan ukuran partikel obatnya dengan partikel padat lainnya, kemudian kita buat mild drug. Drug itu yang sudah dihomogenisasi dan juga ditambahkan ini biasanya pembasah ya, supaya dia mudah dispersikan. Kalau emosi, dia dilarutkan dulu dalam minyak, kemudian jadilah drug solution in oil. Setelah itu dibuatlah continuous fase yang isinya water, surfaktan, preservatif, dan lain-lain, lalu kita mixing menjadi aqueous solution. Kemudian nanti aqueous dan drug ini akan dicampurkan, di mixing, kemudian difiltrasi sama seperti tadi ya, fasenya seperti itu. Oke, di quiz time yang pertama, coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri bagaimana pilot plan pada bifasik dan monofasik. Silahkan kalian baca pada forum diskusi. Mau offline kalian tulis pada forum diskusi ya.